Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Puspitasari dengan NIM 856276118. Saya dari UPPJJ Padang Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum IPA di modul 7 tentang optik pada KP2 tentang percobaan lensa cembung dan cermin cekung. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan pada praktikum ini yaitu yang pertama menentukan jarak titik api F lensa cembung, yang kedua menentukan kekuatan lensa cembung P, ketiga menentukan jarak titik api F cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada meja optik lengkap, yang kedua lensa cembung, 3 cermin cekung, 4 layar, dan 5 sumber cahaya. Saya menggunakan lilin pada praktikum ini. Lensa dan cermin merupakan alat optik yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Cahaya yang melewati lensa atau dipantulkan oleh cermin akan mengalami perubahan arah sehingga dapat membentuk bayangan. Letak dan sifat bayangan yang terbentuk tergantung pada benda terhadap lensa atau cermin serta nilai fokusnya. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan sinar konvergen sehingga sinar-sinar sejajar yang datang pada lensa akan dibiaskan dan bertemu pada satu titik yang disebut titik fokus atau titik api. Sedangkan cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulnya melengkung ke dalam. Cermin ini bersifat mengumpulkan sinar pantul atau konvergen. Sinar-sinar sejajar yang datang pada cermin cekung akan dipantulkan dan berkumpul di titik fokus. Percobaan yang pertama yaitu percobaan pada lensa cembung. Prosedur percobaannya yaitu yang pertama, susunlah lensa pada kedudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Lalu, nyalakanlah sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Kemudian, ukurlah jarak benda dan jarak bayangannya. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Pada percobaan pertama, jarak benda 20 cm dan jarak bayangan 20 cm. Percobaan yang kedua, jarak benda 15 cm dan jarak bayangan 10 cm. Dan percobaan ketiga, jarak benda 10 cm sedangkan jarak bayangannya 5 cm. Hasilnya berdasarkan rumus berikut yaitu maka rata-ratanya yaitu dengan rumus dalam satuan meter, maka diperoleh kekuatan lensa cembung yaitu 15,52 dioptri. Selanjutnya percobaan pada cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat seperti gambar 7.8. Setelah itu nyalakan sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Lalu ukurlah jarak benda S dengan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Pada percobaan pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangannya yaitu 25 cm. Lalu, pada percobaan kedua, jarak benda 5 cm dan jarak bayangannya yaitu 15 cm. Dan pada percobaan ketiga, jarak benda 5 cm dan jarak bayangannya 10 cm. Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh variasi ketiga data tersebut, diperoleh rata-ratanya yaitu 3,25 cm. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa lensa cembung dan cermin cekung merupakan alat optik yang bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Melalui pengukuran jarak benda dan jarak bayangan diperoleh nilai jarak fokus lensa cembung sekitar 6,44 cm dengan kekuatan lensa sekitar 15,53 dioptri, sedangkan jarak fokus cermin cekung sekitar 6,91 cm. Hasil percobaan juga menunjukkan bahwa perubahan jarak benda mempengaruhi letak dan ukuran bayangan yang terbentuk. Dengan demikian, praktikum ini membuktikan adanya hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus sesuai dengan teori lensa cembung dan cermin cekung.